Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقد أشرت لنهدي من أوصافه تغيي القلوب تحيج الأشجان يا الله عليه فمن يسافر القول منا أو يكون سنانا يا الله لكنه بالبسرائر قد دائمته صوت ربنا وحدانا يا الله وإذ امتدزنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا يا الله حدنا لي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا الله يا ربنا يا ربنا بالمستقبل عجب دعوانا يا الله أنت لنا يا زهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا يا الله بنجدها المصطفى ثبت على قدم الحبيب هدانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله في كل حال حملنا وهبال من ود ومن والانا يا الله والمسلمين ومن أجاب ندانا ذوي الحقوق وظالما أوصانا والعادلين وزين في جميعنا نحن بين يديك أنت ترونا يا الله ورجوناك بحق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله ربنا ثمرة ببقاء الأرض وجمع كل من عادانا يا الله إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافنا عجلا مرضانا يا الله يا جدي واغسل ختمنا عند الممات وأصلها عدوانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين والصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Uhaikum bitahiyatil Islam. Tahiyat ahlal jinan wa tahiyatuhum biha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Murid al-Sari wa Mujadid al-Jari wa Juma'na bihi fi kulli atwar wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil alaina ala kulli hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil alaina fi kulli hal. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya awal al-awwalin ya akhir al-akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya tahirad dahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang sempurna, Zat yang menghendaki kebaikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki kebaikan olehnya, Zat yang akan menghancurkan dan membinasakan kepada orang-orang yang dikehendaki untuk dihancurkan. Oleh karena itu, di saat kita diberikan rahmat oleh Allah, dapat menyebut nama Allah. Ketika kita diberi rahmat oleh Allah, dapat menghadap kepada Allah walaupun kita penuh dengan kekotoran, penuh dengan kemaksiatan. Berarti Allah melimpahkan rahmat buat kita semua. Allah ingin kita menjadi orang-orang yang kelak nantinya akan diredoi dan kelak nantinya akan diperbolehkan oleh Allah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebahagiaan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Kebahagiaan tersebut adalah yang pertama indal iftar. Orang beriman itu ketika berbuka adalah sesuatu yang benar-benar mendatangkan kebahagiaan, bukan karena makannya. Karena di waktu menjelang berbuka itu waktu di mana doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, kita kembali diizinkan oleh Allah apapun bentuk rezeki yang halal kita cari, Allah izinkan kembali masuk ke dalam perut kita sebagai modal buat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebahagiaan yang pertama. Nah, mana seandainya kita puasa tidak boleh buka, karena ini perintah, ya tentu kita harus patuh. Tapi ketika orang beriman itu menanti waktu berbuka, itu bukan kena nak makannya. Itulah ulama-ulama dulu ketika menjelang waktu berbuka itu ngajak anak cucunya, ya walaupun di hadapan makanan, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Pembacaan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kayak mendekati waktu buka baru Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Siapa baca itu 3 kali kata Rasul dijamin bakal bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan betul ada doa yang terbersit yang mereka tentu minta kepada Allah, dan itu mereka mendoakan kepada dulur-dulurnya yang diinginkan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan makannya. Memberi iman itu ukuran itu bukan makan. Makan itu cuma sebatas nganjel tulang untuk ibadah. Lalu kita mengaku beriman, tapi di pikirannya cuma makan. Makna supaya aku dimakan yang lemak. Maka dirinya tak jauh beda dengan kambing. Apa kawin kambing? Makan kambing, makan kawin.
Wong beriman itu mak mana caranya setiap aktivitas yang ingat kepada Allah Subhanahu dan memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baik. Karena waktu yang lewat tak bakal terulang lagi. Ya. Yang kedua, indah liqa'illah. Tidak semua orang diizinkan melihat wajahnya Allah. Itu kan selama ini sholat hadap kiblat, pengen tak tengok Ka'bah? Maknanya perasaan kita waktu di hadapan Ka'bah. Itulah dianjurkan sebelum kita menghadap ke depan Ka'bah, disunahkan dulu supaya pas nengok kita benar-benar takjub dan ada doa yang dianjurkan oleh baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waya nengok Ka'bah yang dikelilingi batu itu cuma sejarahnya luar. Itu Baitul Atiq, ya, rumah ibadah pertama kali di muka bumi yang dibuat oleh Allah adalah Ka'batul Musyarraf. Walaupun pernah hilang, timbul lagi. Yang jagonya Allah. Ya. Kalau dulu kami ikut penataran haji, itu salah satu kiai yang menjelaskan kehebatan Ka'bah itu tidak ada satu burung pun yang mampu lewat di atas Ka'bah. Begitu hebat daya magnet yang langsung naik ke langit yang ketujuh. Di Baitul Ma'mur itu para malaikat juga tahu porosnya bumi. Itulah kaget ngaku mendekati kiamat, kehormatan Ka'bah itu akan hilang. Itu mendekati kiamat. Kaget, tidak usah kita bagus, yang penting pasti kiamat. Karena itu rumah yang pertama, yang penuh dengan sejarah. Bukan main kita pengen jengok Ka'bah. Nah ini, selama ini kita nyebut Allah, la ilaha illallah, yang nolong kita, yang ngurus dari rahim ibu kita, yang menunjuk rezeki kita walau kita maksiat kepadanya. Ini bakal kita jingok. Itu kebahagiaan yang tidak pacak dibayangkan. Nah itu tidak bisa diumpamakan. Nah oleh karena itu ayo, karunia Allah yang besar yang Allah pilih buat kita bisa menyembah Allah, mengucap nama Allah, berkumpul bersama-sama mengagungkan kekasihnya itu baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari benar-benar dijaga. Tidak galau-galau baca duduk majelis, tapi tidak galau-galau juga pacak nyago apa yang didapat di dalam majelis. Catat itu. Banyak orang Islam, tapi tidak galau-galau orang Islam yang sholat. Benar tak? Tidak galau-galau orang Islam pacak ngaji. Oh, tidak galau-galau yang pacak ngaji, galak ngaji. Nama itulah juga kita yang sudah duduk majelis, yang sudah sholat, yang sudah membaca sholawat. Ayo, dijago. Tentunya menjaganya yaitu yang berat. Itulah menjaga apa yang sudah Allah berikan. Kuncinya adalah ilmu. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang ngomong ini Allah, kami cuma menyampaikan. Tak percaya Allah kafir. Ya. Apa uji Allah dalam tafsir ayat tersebut? Yarfa'illah, Allah akan mengangkat. Yang ngangkat Allah. Kalau sudah Allah yang ngangkat, ada kekuatan yang mampu menahan kekuatan Allah. Allah pasti bakal mengangkat. Itu fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu berarti wong itu selalu terangkat. Selalu terangkat. Tidak dalam kondisi tertentu, setiap waktu akan terangkat. Siapa wong itu? Yang pertama beriman dan berilmu. Kita ini kan ada iman, waktu lahir kan kena mak kita Islam, apa kita Islam kan ada iman. Cuma iman kita ini kan masih iman apa namanya fitrah, iman abu-abu, jejak organ laju. Ada. Kalau dengar azan belum tergerak, tapi kalau dengar organ bergerak badan. Bagus badan. Tuh, iman itu abu-abu. Itulah gunanya untuk duduk di majelis taklim agar jadi iman yang hanif, yang condong. Oh, azan jawab. Oh, Allah manggil sholat, iman yang hanif. Ketika iman yang hanif itu terus belajar dan diamalkan, akan menjadi iman yang hak. Kalau sudah dia imannya hak, buka jaminan Allah dalam surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna haqqo. Sesungguhnya orang beriman yang sebenar-benarnya beriman, lahum darajat. Dia bakal dapat derajat. Derajat bukan di mata manusia. Kalau derajat di mata manusia cuma depan kita manusia hormat, belum tentu hatinya senang, entah mengkel. Aku ini kena kau ALT aku hormat, enggak ada tangan nih kau misalnya kan itu kan. Kita kan belum tahu rambut sama hitam mati siapa?
Tapi kalau yang sudah ngangkat derajat Allah, sudah mulialah itu, malaikat pun bakal hormat, seluruh makhluk pun bakal hormat. Sebagaimana contoh yang diangkat derajatnya oleh Allah, itu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun. Dia selalu dijaga oleh Allah. Kalau dia pengen buat dosa, ilmunya ingatkan, awas, salah itu bukan sendal kau, jangan. Ya sendal aku hilang, jatinya beradu, sendal aku hilang, pergi maulid, sendal hilang, tak ada. Gosok namanya itu, haram itu, maksiat itu. Ya, walaupun dia dibalik lagi. Kenapa? Kita tidak ngomong sama yang punya. Ngomong dulu, Ustadz, sendal aku iki hilang. Aku iki gak enak kalau mulai jalan kaki ayam. Aku pinjam sendal Ustadz. Yongge, boleh. Kalau tidak ngomong, gosok itu namanya. Haram. Jadi kalau dia pergi maulid hilang sendal, sudah. Oh, kacau-kacau. Aku dulu wajar galak maling sendal, wajar sendal aku hilang. Dibersihkan oleh Allah barokah maulid. Tuh, jangan kesempatan maulid nyopet. Jangan malu ke sungai air, saya tangani simak aja. Jangan malu ke, benar-benar. Tuh, wong yang beriman dijago. Awas, itu bukan hak tahu. Awas, paha itu haram. Yang baca monggo diri kita masing-masing. Kalau imannya hak dijaga oleh Allah. Awas, ini haram. Awas. Jatuh, warizkun karim, dia dapat rezeki yang karim, rezeki yang pasti halalan, thayyiban, mubarak. Oleh karena itu ayo terus belajar secara istiqomah sebagaimana para sahabat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jauh dari halakonya Rasulullah. Duduk, dengarkan nasihat Rasulullah. Sam'an, dengar, wa ta'atan, taat apa kata Rasulullah, dan dilakukan apa yang didengar dari Rasulullah. Baru ada buah. Nah, oleh karena itu ayo kita bakal masuk bulan Maulid, bulan yang luar biasa. Bulan yang luar biasa. Ramadan wajar mulia. Karena memang bulan yang ada kedudukan, diwajibkan kita puasa. Zulhijjah wajar mulia karena ada ibadah haji. Wajar Muharram mulia karena awal tahun Islam. Nunjukkan kata ulama ngapa Rabiul Awal jadi mulia, karena lahirnya seseorang makhluk yang mulia. Maka Rabiul Awal jadi mulia. Tuh. Jadi kalau kamu pengen mulia, inilah tolak awalnya. Coba dengar dalam sejarah. Setelah Nabi Isa wafat, tahu Nabi Isa? Tahu-tahunya. Yang disalib itu bukan Nabi Isa, itu Yudas Iskariot, muridnya. Nah ini dari zaman dulu murid yang murtad itu ada. Yudas Iskariot, murid kesayangan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Karena di emeng-emengi oleh raja, aku tunjuklah di mana si Isa benar. Tenang baik, kalau kita betino dinju. Orang dewek kita menyingok betino, cak kucing nyiuk iwa, majlis beda, cak makan. Benar-benar. Yang tidak tahan lagi kawin. Nah ini kau betino, kau kedudukan. Ngaku lah, diudah tenang lah itu. Rajo, tempat ibadahnya Nabi Isa itu di sini. Tepati janjimu. Iya, sudah. Kau ajak pasukanku mengejar Nabi Isa. Yudas duluan, pas di tikungan Nabi Allah Isa barrafa'ahullah dalam surah Ali Imran, diangkat oleh Allah. Si Yudas yang duluan diserupukkan oleh Allah dengan Nabi Isa. Pas tangkap oleh tentara, nah ini dia Isa. Oh ya, aku ni Yudas. Hati-hati, dari kau ni Isa. Aku yang disalib itu si Yudas, bukan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Lagi ketika yang nanti mendekati kiamat yang mampu cuma bunuh Dajjal, Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa turun. Mana si Dajjal? Sini kau, tangan ni kau, tangkap kau. Kalau kita dah usah metu-metu, kalau kita metu Dajjal masuk sungai Lais, kita baca nyembah dia, sihirnya hebat. Kunci pintu rapat-rapat, tutup seluruh pintu angin kita. Baca surah Al-Kahfi, banyak-banyak bertasbih. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan coba-coba melawan Dajjal. Yang enggot kita punya ilmu lawan rontek, tak terlawan. Ingat Dajjal langsung nyembah. Sihirnya hebat, hipnotisnya luar biasa. Dan dari sekarang biasakan ba'da tasyahud akhir sebelum salam. Ya alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam
wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Salam, apali itu. Kalau kita tidak hafal itu, kalau kita mati, nah cungkil kuburan kita. Bangun kau. Siapa Tuhan kau? Tuhan aku Allah. Kau tangani kau betul lah itu kita. Ucap la ilaha illallah, disegas, dajjal, salam. Ewang-ewangnya lebih lagi. Mati kau. Ya dajjal Pak. Ya. Itulah baca itu benteng. Malam Jumat Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Ada 2 hadis. Ada yang terkait 10 ayat pertama, ada yang 10 ayat terakhir. Bagusnya dua-duanya baca menak lebih bagus. Galau-galau 110 ayat baca. Malam Jumat, subuh Jumat. Nah, di dalam masjid setelah tahiyatul masjid sebelum khutbah Jumat itu waktunya baca. Siapa yang baca suratul Kahfi dari tempat duduk dia sampai ke arsy Allah bersinar. Dijaga imannya dari Jumat ke Jumat. Itu fadilah suratul Kahfi. Luar biasa. Nah, kembali ke Nabi Isa tadi. Nabi Isa wafat 500 tahun ketika Nabi Allah Isa wafat. Itu kan zaman tidak ada lagi Nabi dan Rasul, kekosongan. Zaman fatrah. Itulah di situ wong yang baik dianggap benar. Contohnya keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia keturunan Bani Hashim. Itulah keturunan Nabi itu terjaga. Siapa yang ngomong Nabi itu abahnya kafir, suruh ke sini dia. Ya, buka kitab apa dia. Jangan masing-masing ngomong boy. Yang nolong kau ke yaumil kiamah Rasulullah. Ini yang kurang ajar gino kau Yang nggak cakepakaman gino. Nabi lah kau nak hino, padahal Nabi yang paling ingat sama kau. Ketika tiupan sangkakala yang kedua dibangkitkan oleh Allah 4 malaikat inti sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngusap pasir di dadanya, di badannya. Aina ummati, langsung tanyanya begitu hadirin. Bukan bininya, bukan anaknya, karena memang sudah dalam lingkungannya. Aina ummati, mana umat yang disunilai, dipikirkannya gitu. Itu jarak mikir ke dia. Datang nak ngelawan, siapakah? Pas ketularan dia. Jangan jadi wong yang na'udzubillah membuat Nabi Muhammad sedih. Coba nanti lihat di Maulid Habsyi. Nabi Muhammad kan pertama kali diciptakan dari cahaya. Khalaqa qabla asya nurun nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah ciptakan apapun, Allah ciptakan dari nurnya Allah. Nurnya Rasulullah maksudnya. Dari nurnya Allah, nurnya Rasul. Jadi kalau bahasa yang sederhana, Nabi Muhammad itu sebenarnya kepala pimpinan para malaikat. Dari nurnya Nabi Muhammad, ada matahari, ada malaikat, ada bumi, ada kita ini. Lalu malaikat kan dari cahaya. Cahaya itu bersumber dari Nabi Muhammad. Laula kaya Muhammad, kalau tidak ada seandainya Muhammad, tidak ada kehidupan ini. Ingat-ingat. Kalau kita memang cinta sama Nabi Muhammad, salawat sama Nabi Muhammad. Kalau cinta sama Nabi Muhammad, muliakan keturunan Nabi Muhammad. Apalagi sudah beliau keturunan Nabi Muhammad, berilmu pula. Jangan ngaku-ngaku habaib kalau kamu cuma wong Palembang. Aku ni Ki Agus, aku ni Sayyid, nak gila Pak weh. Jangan buat Nabi sedih. Siapa yang ngaku keturunanku, Nabi palsu dia, tempatnya di kursinya api neraka. Sudah kita alhamdulillah, walaupun nasab kita tidak jelas, apa kepucuk ke Abu Lahab, tidak tahu gitu kan? Paling tidak sanad kita belajar, guru kita jelas. Cekal ini. Itu yang status saya kirim. Yang ada gambarnya Habib Ubaidillah. Kita sudah berada di kapalnya Nabi Nuh. Ketika kita duduk dan belajar sama keturunan zuriat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal amalkan ilmu itu. Karena ilmu itu ibarat bintang petunjuk. Kalau pengen selamat kita lewat di lautan. Hidup ini kan seperti lautan. Jadi kembali ke cerita tadi. Dari nur pindah ke nur Nabi Adam. Itulah Nabi Adam diampuni Allah. Nabi Ibrahim dibakar di api Raja Namrud besar api itu. Ngapu api itu Allah suruh dingin? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tuhai api, jadilah engkau dingin. Selamatkan Nabi Ibrahim. Kalau di tulang sulbinya Nabi Ibrahim ada nur Nabi Muhammad. Berarti kalau pengen selamat, hidup dan surah Nabi Muhammad. Ini dia. 500 tahun kosong, tak kasih Nabi, tak kasih Rasul. Zaman jahiliyah, minuman bukan lagi diminum, dimandikan. Belum hebat kita baru 3 botol. Ini mandikan nah.
5 botol belum? Mandi ini nah. Homer zaman dulu, bukan cak tua zaman main ini. Berkelas, Homer yang mabuknya lagi ketujuh naik. Kalau mabuk tua, bukan lagi ketujuh, masuk ke lumpur. Tuh. Datang Nabi Muhammad bawa syariat, membawa ajaran. Nah ini contoh. Memang jadi orang baik ini berat. Sebab hadiahnya keriduan Allah. Jadi kalau kita ibadat dikatai wong itu sudahlah, anggap ngampuni dosa kita. Ngapu ampuni doa lu kabul. Anggap doa kita ini baru sebatas ngampuni dosa kita karena begitu banyak dosa kita. Lihat perjuangan Nabi Muhammad. Padahal kekasih Allah, dia alami yang namanya dihino, dia alami yang namanya diintimidasi, dibabit, giginya patah, pelipisnya berdarah. Ya sobat. Nah kita umatnya belajarlah, lakukan kebaikan. Jangan kena wong, kena Allah, kena Rasulullah. Bayangkan kalau kita diajak, oh Rasul lebih hebat ejaannya dibanding kita. Nah itu hikmah kita nak hadir maulid. Itulah juga ulama mengajarkan setiap nak pergi maulid pasang niat-niat yang baik, buang niat-niat yang macam-macam. Ayo nak pergi maulid, kalau sana nasi gemuk, telur. Itu kalau dia mikir telur, mikir nasi gemuk, berarti diri dia sama cek yang betul dari belakang murid dia. Itulah diri dia. Kalau cuma mikirin makan. Makan sebelum berangkat. Bila perlu belikan orang yang hadir di maulid itu. Sama kita cak menjamu tamunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan numpang makan. Bila perlu jauh makan. Kau makan apa saya? Hah? Masih minyak? Aku keluar dulu. Yang mayori siapa beda? Tahu? Jangan. Apalagi depan kita ada orang soleh, ada zuriat Nabi. Dulu kan hormati. Pasang niat-niat yang baik. Nanti insya Allah kami share itu dari berapa tahun yang lalu. Ada niat-niat yang harus kita pasang ketika pergi maulid. Jadi sebelum berangkat baca dulu. Sebab yang Allah jingok kita pergi maulid itu bukan pakaian kita, bukan minyak uang kita. Niat kita dulu apa dia? Senilai nasi inilah. Nah sudah nasi. Saya itulah habis maulid masih mak lama tu lah. Masih celana pendek. Habis maulid masih ngelawan wong kena niat itu nasi tadi. Tapi kalau niatnya mak ini kita mikirin itu niat yang dibuat Al-Habib Abu Bakar Ademi mengajarkan kita niat ketika kita pergi acara maulid. Apalagi itu juga sebagai bakal jadi tuan rumah. Ayo, Nabi begitu cinta sama kita. Ayo, inilah bukti kita mencintai Nabi. Ini gawe Nabi. Kita cuma fasilitas baik. Kami cuma nyiapkan tempat baik. Kami cuma nyiapkan tenaga baik. Apa yang kita mampu buat Nabi? Ayo, buktikan kalau kamu cinta sama Nabi. Inilah buktinya. Ya Nabi nangis. Orang tidak lemak yang ngocok patah gitu. Itu ada itu riak saya tengok pakar mong itu. Kamu kawan tak betul orang, bukannya Nabi itu masih main-main itu. Ayo luruskan niat, benar-benar niat bagus lah. Cuman ya ayo, jangan cuman apresiasi kita mak itu, buktikan. Allah tidak jengok sekarang. Allah jengok. Yang tahu hati kan kita sama Allah. Dan Allah jengok betul dari majlis. Mana hasilnya kau ya Nabi tadi? Cinta tak kau sama Nabi? Bukti kau cinta sama Nabi? Cintai orang tua kau, cintai tetangga kau, cintai orang yang ada di sekitar kau. Itu benar ya Nabi. Kalau belum benar, benarilah. Ya, benarilah. Nah itu. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami hadirin. Mudah-mudahan kita bakal masuk bulan Maulid. Jadi silakan ya nak pergi. Ada mobil dan atik mobil di sini pergi. Kalau kamu pengen cepat kita punya mobil, doakan majlis ini punya mobil. Amin. Ada duit jo. Amin. Pelit kalau. Ya. Jadi kita tak payah lagi tunggu-tungguan. Ya. Atau kamu tuh nak kumpul lagi duit. Tanaman ini minyak. Tanaman walaupun tanaman tak minta minyak. Ayo belajar menghargai perjuanganmu. Mobil waktu kotor cuci kalau disuruh lagi. Mobil buat kali pergi maulid itu cuci. Nah itu belajar. Wong yang pandai bersyukur sama Allah, pandai terima kasih sama manusia. Nah itu. Janganlah numpang mobil kempot, ambal basah dekat campak ke baik. Ustaz yang murinya, pakang kamu Untuk nak sabar ya Allah. Nanti lebih dari sini sabar pasti kau juga akan besok. Oh ya ambal basah dikuntang ke baik. Apa yang belajar benar-benar. Ya betul benar. Dipati
balik ke rumah. Assalamualaikum, dari mana nak maulid? Sebelum pergi ngomong, mak aku pergi maulid. Kemana? Ngajak jadwalnya mak. Buktikan abis maulid tuh rewangi mang. Wih nak, ngobrol pergi. Kamu jadi mana? Usah topik, usah topik duit duet. Jarang. Hebat kau nak. Yang bagus-bagus lupa ustadznya. Yang buruk baru diingat ustadznya. Tapi tidak apa-apa lah. Itulah nasib ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga sunnah Rasulullah. Dan mudah-mudahan maulid tahun ini benar-benar jadi maulid yang barokah buat diri kita, buat keluarga kita, buat sahabat kita yang belum terbuka pintu hidayah. Allah bukakan pintu hidayah. Dan mudah-mudahan ya Allah mantapkan iman kami, kuatkan Islam kami, dan mewafatkan kami semua dalam badan husnul khotimah. Ya Allah, yang sakit berikan kesehatan, keafiatan, yang hajat kabulkan hajatnya ya Allah. Dan juga ya Allah, kami sadar kami punya kekurangan dan kesalahan, tapi rahmatmu, ampunanmu sangat luas ya Allah. Apapun yang belum terbersih di hati kami, yang belum terucap di lidah kami, kabulkan semua apa yang kami inginkan berkat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin niyatis salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Maliki yaumiddin. Ya alaihim waladhdallin amin. Selanjutnya ini ada yang minta tolong sama kita buat fatihahkan karena anak ini di Amerika. Bungkunya ini meninggal. Jadi anaknya kan 6 kali di Amerika, nak ngajak Umi Yasin nggak jadi. Dia kesini, keluarganya minta tolong fatihahkan Ustaz. Gitu. Dan ada bingkisan kaget nasi dari beliau. Bukan cuma doa tadi ya nasi ya. Nasi tidak banyak, cuma ada 40 bungkus. Belajarlah, yang tua-tua sebungkus-bungkus, kamu kalau 4 sebungkus kan, yang penting 40 bungkus itu cukup, insya Allah. Jadi kita mendoakan, siapa yang doakan saudaranya dia bakal didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binyatul soleh ila ruh arti saputra Zulkifli buyung Zulkifli rubain summa ila haji Muhammad Arif bin Daik Maluk wa ila arwahi liman istama'na hahunna bisababihim annallah yaghfir lahum wa yarhamhum ويسكنهم الجنة برحمة والدينا ووالديهم خاصة وأموالنا وأمة المسلمين عامة إلى حضرة النبي سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله. Amin 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 ya rahman ya rahim amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Amlan syakirin amdan naimin amdan jamin wa awal bagi majina. Ya Rabbana qadru yang baik dan segala mana Rabbana bilana wa walidina wa nahum wa rabbana sira. Allahumma billahu wa rahmu wa bi'amanu wa bi'a wa rahmah. Allahumma billahu wa bi'amanu. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya jalal abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim amin. Wa jadina Muhammadan abdika wa rasulika nabi amri wa sahbihi ajmain balligh. Wa ana al-izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.